Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 28 Juli 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 1,3% atau menguat 102,8 poin ke posisi 7.646,3. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.658,9 dan level terendahnya di 7.625,4. 359 saham menguat, kemudian 216 saham melemah dan 226 saham stagnan. Dan kita lihat pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 datang dari PT RO dengan penguatan 5,25%, kemudian CDIA dengan penguatan 9,91%, SSIA menguat 3,47% dan Goto menguat 3,45%. Dari top losers pemirsa, saham WIFI ini melemah 5,61%, NICL melemah 10,36%. Kemudian saham ESA melemah 2,3% dan INET melemah 2,67%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor keuangan menguat 2,9%, infrastruktur melemah ataupun menguat 2,39%, konsumsi primer menguat 0,33% dan kesehatan melemah 0,17%. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk terus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Di mana langkah ini telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan, terutama untuk penanganan limbah plastik yang menjadi sorotan utama di industri secara global. Seperti diketahui sesuai dengan arahan United Nations Environment Program atau UNEP yang menilai krisis limbah plastik yang mendesak secara global melalui Ending Plastic Pollution. Karena itu, emiten berkode saham BMRI akan mengambil langkah aktif melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk mengolah sampah secara bertanggung jawab serta menekan timbunan sampah dari sumbernya. Adapun pengelolaan sampah yang berkelanjutan ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung terciptanya ekonomi sirkular serta penerapan prinsip ESG secara konsisten, termasuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta mewujudkan net zero emission 2060. Melalui berbagai inisiatif tersebut, pihak manajemen berharap dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemirsa, PT Metro Data Electronics Tbk atau MTDL terus mempertahankan kinerja bisnis yang solid selama paruh pertama 2025. Perusahaan mencatat peningkatan pendapatan dan laba bersih yang menunjukkan fundamental kuat dan strategi pertumbuhan terukur. Metro Data mencatatkan pendapatan sebesar 11,68 triliun rupiah pada semester 1 tahun ini, meningkat 11,24% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yang mencapai 10,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didukung oleh diversifikasi produk dan perluasan segmen bisnis, terutama peningkatan permintaan di segmen distribusi komersial dan smartphone. Seiring dengan peningkatan pendapatan, Metro Data berhasil membukukan laba bersih sebesar 294,3 miliar rupiah, naik 6,61% secara tahunan. Presiden Direktur Metro Data Electronics Susanto Jaya menyatakan pencapaian ini mencerminkan kekuatan fundamental bisnis dan efektivitas strategi pertumbuhan yang dijalankan perusahaan. Metro Data terus mengembangkan portofolio solusi teknologi dengan fokus pada model bisnis berbasis langganan. Hingga Juni 2025, segmen ini menyumbang sekitar 41% dari total pendapatan, menjaga kestabilan aliran pendapatan berulang yang sangat penting untuk keberlanjutan bisnis dalam industri TI yang dinamis. Perseroan optimis mampu mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun. Strategi diversifikasi produk dan ekspansi pada segmen distribusi dan solusi konsultasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA terus memperkuat posisinya dalam industri komponen otomotif dan kendaraan listrik nasional. Meski menghadapi tantangan tarif impor ke Amerika Serikat, perusahaan tetap optimistis dapat mencapai target tahun ini dengan dukungan ekspor yang solid dan rencana ekspansi produksi. Tarif impor komponen KAS saat ini sekitar 19% masih tergolong wajar dan tidak menghambat target perusahaan.
DRMA juga tengah meninjau kemungkinan penambahan model produk baru. Keputusan akhir akan diambil setelah Agustus 2025. Strategi ini menjadi kunci dalam menjaga momentum bisnis di pasar ekspor utama. DRMA berencana mempercepat kapasitas produksinya untuk mendukung segmen elektrifikasi yang tengah berkembang pesat. Investasi dan pengembangan fasilitas produksi akan difokuskan pada komponen kendaraan listrik, termasuk baterai dan sistem kelistrikan, guna menjawab permintaan pasar domestik maupun global yang terus meningkat. Geliat pasar kendaraan listrik di Indonesia dan dunia mendorong DRMA untuk memperluas penetrasi di segmen ini. Pemerintah juga mendukung pengembangan elektrifikasi melalui berbagai kebijakan dan insentif, menyediakan peluang pertumbuhan yang besar bagi pelaku industri komponen otomotif seperti DRMA. Dengan fokus yang jelas pada segmen elektrifikasi, DRMA mempersiapkan diri menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik di tanah air. Strategi diversifikasi produk dan sinergi dengan mitra lokal maupun global menjadi kunci keberlanjutan dan daya saing perusahaan ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, selangkah lagi Visionary Capital Global PTI Ltd menjadi pengendali baru Platinum Wahar Nusantara. Emiten berkode saham TGUK, di mana setelah selesai proses penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement dengan investor strategis. Emiten pengelola gerai minuman PT Platinum Wahar Nusantara Tbk dengan kode saham TGUK selangkah lagi memiliki pengendali baru yakni Visionary Capital Global PTI Ltd atau VCG. Setelah selesainya proses penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement dengan investor strategis. Direktur Utama Teguk Maulana Hakim mengungkapkan bahwa pada 18 Juli 2025, pemegang saham pengendali perseroan saat ini PT Dinasti Kreatif Indonesia atau DKI telah menandatangani CSPA dengan Visionary Capital Global PTI Ltd selaku calon pembeli. Adapun transaksi ini mencakup penjualan sebanyak 2,11 miliar saham atau setara 59,34% dari total saham Teguk. Jika seluruh persyaratan pendahuluan atau condition precedent terpenuhi, VCG akan menjadi pemegang saham pengendali baru Teguk. Maulana menyatakan penandatanganan CSPA ini merupakan kelanjutan dari rencana pengambil alihan yang sebelumnya telah disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 23 Mei 2025. Meski demikian, proses pengambil alihan saham Teguk masih bergantung pada sejumlah ketentuan dalam perjanjian, termasuk klarifikasi regulator dan pengaktifan kembali perdagangan saham Teguk di Bursa Efek Indonesia. Jika hingga 30 September 2025 jual beli saham belum diselesaikan dan tidak ada persetujuan perpanjangan dari kedua pihak, maka CSPA akan batal secara otomatis. Tim Liputan IDX Channel.